Tidak bisa dipungkiri jika keberanian 11 kapal perang militer Garda Revolusi Iran menghalau beberapa kapal perang sekelas destroyer US Napi Amerika Serikat di Laut Utara Arab beberapa waktu lalu membuat heboh dunia karena Iran memang sedang dalam kondisi memanas dengan Amerika Serikat. Aksi saling serang dan hingga mengundang aksi provokasi antar kedua negara ini kerap terjadi setelah penyerangan Amerika Serikat terhadap Jenderal Qasim Soleimani dengan menggunakan rudal dari drone militer Amerika Serikat. Bahkan pengepungan atau 11 kapal perang Iran yang menghalau 6 kapal US Napi Amerika Serikat itu membuat publik berpikir jika akan terjadi perang baru antar Amerika Serikat dan Iran setelah perang Amerika Serikat dengan Irak di tahun 2003. Keberanian Iran tersebut dengan mengerahkan kapal-kapal perangnya untuk menghalau kapal perang US Napi sebenarnya menuai kontroversi, sebab aksi yang saling menegangkan dengan menghalau kapal perang Amerika Serikat dengan berpatroli di Teluk Persia tidak menimbulkan sebuah gesekan fisik sedikit pun atau membuat kapal perang US Napi Amerika Serikat ketakutan. Namun siapa yang menyangka jika jauh sebelum Iran melakukan aksi nekat atau barbarannya itu dengan menghadang kapal perang US Napi Amerika Serikat menggunakan 11 kapal perang Iran yang tidak ada apa-apanya jika terjadi pertempuran saat itu juga di Laut Utara Arab. Indonesia juga pernah melakukan hal yang lebih gila lagi dari aksi nekat 11 kapal perang Iran, di mana kita tahu saat itu jika sebuah kapal induk US Napi dan kapal fregatnya sedang melakukan pelayaran dari Australia dan akan menuju ke Laut Samudra Pasifik. Karena jalur pelayaran kapal perang, jelajah dan kapal induk Amerika Serikat memang sudah menjadi jalur perlintasan kapal-kapal perang US Napi Amerika, maka tidak heran jika armada laut US Napi Amerika Serikat sering melakukan aksi konvoinya dengan kapal-kapal tempurnya dan berbagai jenis pesawat jet tempurnya di kapal induk Amerika Serikat itu. Dan jelas saja jauh sangat tidak sebanding dengan kekuatan alutsista penjaga perbatasan laut Indonesia. Saat itu, aksi konvoi kapal perang US Napi yang kembali melewati Laut Samudra Pasifik yang menjadi perbatasan langsung dengan perairan wilayah zona ekonomi Indonesia. Namun mereka tidak meminta izin terlebih dahulu kepada otoritas Indonesia untuk melintas, dan ketika kapal-kapal perang US Napi Amerika Serikat hendak mendekati zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia, seorang awak kapal US Napi Amerika Serikat melihat sebuah kapal selam Indonesia yang secara tiba-tiba muncul di permukaan air, yaitu untuk memberi peringatan terhadap aksi konvoi kapal US Napi yang nyaris saja melanggar teritori Indonesia. Armada kapal perang US Napi sadar jika aksi selonong boy mereka ketahuan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia dan berpikir jika kapal perang Indonesia itu akan melakukan penghadangan untuk menghalau mereka yang sedang melakukan perlintasan di Samudra Pasifik. Namun di saat itu pula, armada laut kapal perang US Napi Amerika Serikat sadar jika penghalauan yang dilakukan TNI Angkatan Laut Indonesia menggunakan kapal selam KRI Cakra 401 atau Hiu Kencana, karena kapal Amerika hampir melanggar batas wilayah negara berdaulat Indonesia. Sehingga awak kapal US Napi saat itu juga mengirim sinyal izin melintas dan segera meninggalkan area di mana mereka tahu jika kapal selam Indonesia memberi alarm atau peringatan. Aksi konvoi kapal jelajah dan kapal induk US Napi Amerika Serikat itu hampir melanggar area teritorial Indonesia. Namun pasca kejadian satu unit kapal selam TNI Angkatan Laut dengan gagah berani menghalau kapal US Navy, membuat awak kapal US Navy sampai geleng-geleng kepala karena melihat keberanian TNI bersama kapal-kapal selam Indonesia
walau hanya satu buah, berani mengusir armada mereka yang begitu kuat atau tidak ada apa-apanya dibanding dengan kapal US Navy. Bahkan setelah beberapa hari kemudian, media resmi militer Amerika Serikat mengakui dan hingga menyebut jika keberanian TNI dan kapal selam Indonesia tersebut untuk menjaga setiap jengkal wilayah negara dengan bertaruh nyawa karena tidak takut menghadapi armada laut US Navy Amerika Serikat demi menjaga kedaulatan negaranya. Di sela keterbatasan alutsista untuk mengamankan dan menjaga kedaulatan NKRI, memang tidak begitu mudah bagi prajurit-prajurit tangguh seperti TNI Angkatan Laut Indonesia. Sebab di saat TNI Angkatan Laut bersama kapal selam Hiu Kencana melakukan pencegatan terhadap kapal perang US Navy yang hampir melanggar teritorial wilayah kedaulatan NKRI, mengalami kerusakan lifting shift dan sistem sonar yang menyebabkan kapal selam Indonesia tidak bisa menyelam. Sehingga di saat kapal selam TNI Angkatan Laut Indonesia menghalau kapal perang US Navy dalam keadaan berada di atas permukaan laut atau menghalau secara terbuka serta memberi peringatan terhadap kapal Amerika Serikat. Salah satu armada laut US Navy sempat mengatakan jika seharusnya kapal selam TNI Angkatan Laut Indonesia menyelam juga agar tidak diketahui keberadaannya di saat menghalau atau memberi peringatan terhadap kapal induk US Navy. Namun siapa yang menyangka jika kapal selam Indonesia tidak bisa menyelam karena disebabkan sebuah kerusakan, sehingga TNI Angkatan Laut Indonesia memilih menghalau kapal induk dan kapal jelajah US Navy dengan keadaan terbuka atau muncul di atas permukaan air yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan armada laut Amerika Serikat yang sedang lewat. TNI Indonesia memang dikenal di mana-mana akan keberanian dan ketangguhannya di dalam menjalankan tugas. Bahkan jika dalam keadaan mendesak, mereka rela menukar nyawanya demi mengabdi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Selain kisah historis yang sangat menegangkan TNI Indonesia yang berhadapan dengan armada laut US Navy di Laut Pasifik, ternyata TNI Indonesia pernah melakukan hal yang luar biasa atau di luar nalar sama sekali demi menjalankan sebuah tugas untuk Indonesia. Saat itu, dalam catatan sejarah yang dimiliki Korps Marinir, nama Gani muncul sebagai salah satu sukarelawan untuk misi pembebasan Irian Barat atau Trikora bersama Harun. Menurut dokumen tersebut, Usman, Harun, dan Gani adalah sahabat akrab hingga akhirnya mereka mendapat tugas untuk melakukan sabotase di Singapura di masa konfrontasi. Usman dijadikan sebagai komandan tim dibantu oleh Harun yang punya pengalaman banyak di Singapura karena pernah menjadi pelaut dan tinggal di sana. Saat itu, ketiganya lalu menyamar menjadi pedagang di wilayah Singapura. Mereka juga sempat mengganti nama masing-masing untuk mengelabui pasukan lawan. Di tengah malam, tanggal 10 Maret tahun 1965, di saat kota Singapura mulai sepi, mereka memutuskan untuk melakukan peledakan di Hotel McDonald. Letaknya yang strategis di Orchard Road menjadikan pertimbangan utama mereka memasang bahan peledak seberat 12,5 kg dan akhirnya meledak. Beberapa bangunan rusak dan 3 orang meninggal dunia sementara 33 lainnya luka-luka. Setelah melakukan aksinya, ketiganya sempat berkumpul dan mencari cara untuk kembali ke pangkalan militer Marinir Indonesia. Akhirnya diputuskan mereka berpencar, Usman dan Harun, sedangkan Gani bergerak sendiri. Sebelum berpisah, Usman meminta kedua rekannya untuk melaporkan hasil tugas ke atasan. Di dalam perjalanannya itu, untuk kembali ke pangkalan militer Marinir TNI Indonesia, ternyata Gani bisa kembali ke pangkalan dan lolos dari aparat Singapura. Namun sayang, Usman dan Harun tertangkap. Mereka sempat hendak melarikan diri menumpang kapal, namun ketahuan oleh nahkoda. Akhirnya mereka naik perahu motor, namun di tengah jalan perahu itu mogok.
hingga akhirnya keduanya ditangkap aparat Singapura dan dieksekusi mati pada tahun 1968. Pasca kejadian itu, tidak disebutkan secara jelas bagaimana Ghani bisa lolos dari Singapura. Lalu bagaimana pula sepak terjang selama di Indonesia saat ini. Namun karena Ghani selalu memiliki misi-misi rahasia dan dia memisahkan diri, sehingga tidak banyak orang yang tahu dengan kehidupannya. Termasuk kembalinya dia ke Indonesia pasca misi sabotase Singapura, dan dia dikenal di lingkungan Korps Marinir sebagai sosok misterius, sebab keluarganya dianggap misterius dan termasuk alamat keluarganya.